Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Herianti, NIM 1830404066, jurusan Manajemen Bisnis Syariah 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mentalkin orang yang sakaratul maut. Mulai dari proses mengkondisikan orang yang sakit sampai sakaratul maut. Kondisi orang yang sakit terbagi dua, yaitu sakit yang belum terlalu parah dan yang kedua sakit yang parah. Sakit yang parah itu cukuplah dikatakan parah ketika sudah mulai datang sakaratul maut. Sakaratul maut itu bisa panjang prosesnya, bisa pendek sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ada banyak yang menyebabkan orang itu sakaratul mautnya panjang. Bisa jadi karena syirik yang dia bawa sampai barang-barang itu menahan rasa sakit yang dia rasakan betul sebelum kematiannya. Atau bisa jadi dia memang betul orang yang beriman. Allah berikan sakit yang berat pada sakratul maut supaya semakin banyak dosa-dosa yang dia lakukan itu berguguran. Karena sakratul maut dari rasa sakit yang kita dapatkan menggugurkan dosa, maka itu disebut dengan kafarah. Nah, di sini adab menjenguk orang yang sakit itu sunnahnya kita berwuduk terlebih dahulu. Kemudian disunahkan air wuduk kita cipratkan ke orang yang sakit tersebut, kemudian diusapkan kepadanya. Kemudian kita disunahkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya memberikan ketenangan pada orang yang sakit tersebut. Kemudian jika orang tersebut tidak mampu atau sudah sangat lemas, kita bacakan 3 surat ke kedua telapak tangannya, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat itu dibaca masing-masing 3 kali. Setelah itu ditiupkan ke kedua telapak tangannya, bantu usapkan ke bagian tubuhnya yang sakit. Ketika sakaratul maut, disunahkan untuk menghadapkan orang yang sakit itu untuk menghadap kiblat. Dianjurkan kepada kita di saat berada dekat dengan orang yang sakaratul maut itu, jangan berbicara banyak selain dari berbicara yang baik-baik. Untuk itu, kita disunahkan untuk mentalkinkan. Ketika mentalkinkan, jangan membebani atau terlalu sering, karena itu akan memberatkan dadanya. Ketika mentalkin itu tidak boleh diganti, karena talkin itu adalah ibadah-ibadah taufikiyah. Taufikiyah itu tidak boleh diganti, karena Rasulullah mengatakan bahwa talkin orang yang meninggal diantaranya adalah dengan mengucapkan La ilaha illallah. Tidak boleh diganti dengan kalimat lain apapun, baik itu dengan Allah, subhanallah, dan lain-lainnya. Karena talqin sudah ditetapkan oleh Nabi dengan kalimat la ilaha illallah, maka dari itu kita mengikuti sunnah Rasul. Orang yang sedang sakratul maut jangan sampai ditinggal. Kita harus tetap berada di sampingnya. Kemudian cara mentalkinkannya yaitu bisikan ke telinga kanannya dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu biarkan dia mencerna ucapan kita tersebut, jangan langsung ditimpali, jangan didesak atau dipaksa. Biarkan ia mencernanya terlebih dahulu, lalu doakan ia semoga dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Lalu apabila ia sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti sudah, jangan ditalkinkan lagi dan jangan diajak berbicara lain, karena la ilaha illallah sudah ucapan terakhirnya. Tapi apabila masih keluar dari mulutnya kata selain itu, kita harus talkinkan lagi sampai kalimat la ilaha illallah itu menjadi ucapan terakhirnya. Apabila ruhnya sudah dicabut, matanya akan mengikuti ruh tersebut. Matanya terbuka saat meninggal. Untuk itu segerakan menutup matanya dengan ucapan Masya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu tutup matanya dengan mengusap wajah si mayat. Sentuhlah orang yang sudah meninggal itu dengan sentuhan yang lembut. Tutup dengan kain yang bisa menutupi sekujur tubuh dan ujung rambut sampai ujung kaki. Baiklah, itulah tata cara mentalkinkan orang yang sakratul maut dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.